Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dengan NIM 2210953048. Di sini saya dari kelompok 19, kelompok praktikum sistem kendali. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 sebagai syarat responsi awal untuk melakukan praktikum modul 2 di laboratorium sistem kendali. Untuk modul 2 sendiri memiliki judul yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Baik, untuk materi pertama, untuk penjelasan pertama, diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari garis sinyal, subsistem, branch point, dan summing point. Untuk penjelasan dari poin-poin diagram blok seperti garis sinyal, subsistem, branch point, dan swing point, yaitu untuk sinyal sendiri adalah garis panah yang menggambarkan arah aliran sinyal yang terjadi pada suatu sistem kendali. Untuk branch point ialah titik percabangan antara dua atau lebih sinyal yang mana sinyal dari diagram blok bergerak secara bersamaan ke blok lain atau ke titik penyebelahan lainnya. Ketiga, ada summing point. Summing point adalah titik pertemuan antara dua atau lebih sinyal yang nantinya akan dilakukan akumulasi penjumlahan ataupun pengurangan terhadap sinyal-sinyal tersebut. Yang keempat, ada subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri yang berupa suatu fungsi. Di sini ada gambar dari diagram blok sistem kendali. Untuk penjelasannya ada RS sebagai garis sinyal, ES sebagai garis sinyal, GS sebagai subsistem, CS sebagai garis sinyal, HS sebagai subsistem, dan BS sebagai garis sinyal. Untuk summing point sendiri, itu ada pada faktor pengali. Di sini, dari garis sinyal RS menuju subsistem GS dan berakhir di garis sinyal CS. Lanjut, hubungan dan modifikasi diagram blok. Hubungan diagram blok. Yang pertama ada hubungan seri dan hubungan paralel. Untuk hubungan seri sendiri ialah untuk diagram bloknya ada X1S menuju G1S menuju X2S menuju G2S dan sampai di X3S. Dan yang dapat diketahui dari blok diagram di atas ialah X2S sama dengan X1S dikali G1S sebagai persamaan pertama. X3S sama dengan X2S dikali G2S sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 yang menghasilkan X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Untuk hubungan paralel, untuk gambar bloknya ada di sini yang dari X1S menuju G1S dan G1S menuju X4S sama dengan X2S kurang X3S. Yang dapat diketahui dari blok diagram di samping ialah X2S sama dengan X1S dikali G1S sebagai persamaan 1. X3S sama dengan X1S dikali G2S sebagai persamaan 2. Lalu pada blok diagram di samping terhubung ke titik penjumlahan sehingga menghasilkan X4S sama dengan X2S dikali X3S. X4S sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S. Untuk yang kedua ada modifikasi diagram blok. Yang untuk poin 1.1 yaitu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Untuk gambarnya sudah tertera pada poin yang saya buat. Untuk rumus yang dihasilkan dari blok diagram tersebut adalah X1 dikali G dikali A sama dengan X1. Sementara untuk mencari A adalah 1 per G.
Yang poin 2, ada pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Untuk gambarnya sudah ada pada PowerPoint yang saya buat yang menghasilkan rumus X1 dikali A sama dengan X1 dikali G, atau dapat juga disingkat menjadi A sama dengan G. Yang ketiga, yaitu ada pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Hasil yang didapatkan dari blok diagram yang sudah tertera ialah X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A, atau disingkat G sama dengan A. Poin ketiga, yaitu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Rumus yang didapatkan ialah X1 dikurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Lalu X1 dikali G dikurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2. X2 dikali A dikali G sama dengan X2. Dan rumus A adalah 1 per G. Selanjutnya ada sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Untuk sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Untuk diagramnya yaitu RS menuju GS dan menuju CS. Fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dapat diperoleh dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka. Fungsi alih dari sistem kendali sistem lingkar terbuka ini ialah CS per RS sama dengan GS. Untuk sistem kendali lingkar tertutup ialah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Untuk diagram bloknya RS menuju ES menuju GS menuju CS. Fungsi alih yang didapatkan dari diagram blok ini ialah CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS di dalam kurung G kali S. Lanjut, CS di per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS HS. Atau didapat tiga persamaan sederhana, yaitu CS sama dengan ES dikali GS, ES sama dengan RS dikurang BS, BS sama dengan CS dikali HS. Untuk materi pengendali PID ialah ada namanya pengendali proporsional. Dalam domain waktu kontinu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP dikali ET. Dan dapat ditulis dalam domain Laplace US per ES sama dengan KP. Pengendali proporsional ini memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, jika KP diperkecil, maka respons sistem akan semakin lambat dan drive time akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respons sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan drive time akan semakin singkat. Ketiga, jika KP terlalu besar, maka respons sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau osilasi terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak dengan menghilangkannya. Pengendali PID ada dua bagian yang pertama sudah saya dijelaskan, yaitu pengendali proporsional, yang kedua adalah pengendali integral. Domain waktu kontinu hubungan antara sinyal error dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KI integral 0 menuju T ET kali D. Dan dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KI per S. Pengendali integral sendiri berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error, meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tunak lama dicapai. Untuk karakteristik dari pengendali integral yaitu yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral
cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Yang keempat, konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Yang ketiga itu ada pengendali proporsional integral. Berdasarkan diagram bloknya, dapat didapatkan rumus UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 menuju T ET dt. Atau dapat ditulis dalam domain Laplace US per ES sama dengan KP dalam kurung 1 tambah 1 per TIS tutup kurung sama dengan KP dalam kurung 1 ditambah TIS per TIS. Untuk pengendali proporsional integral sendiri memiliki karakteristik. Yang pertama, adanya penambahan faktor integral pada pengendali yang memperbaiki respons sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai nol, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat, nilai overshoot tinggi. Yang keempat, ada pengendali proporsional derivatif. Menurut dari diagram blok yang sudah tertera, didapatkan rumus UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD di dalam kurung DET per DT. Atau dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP 1 ditambah TDS. Untuk pengendali proporsional derivatif sendiri itu memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, respons sistem yang sangat cepat. Yang kedua, overshoot rendah. Yang ketiga, kerja dari differential controller saat nilai errornya berubah. Yang kelima, ada pengendali proporsional integral derivatif yang didapatkan rumus berdasarkan diagram blok UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 menuju T ET dt tambah KP dikali TD DET per DT. Dan dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS ditambah TI dikali TDS kuadrat per TIS. Untuk karakteristik sendiri yaitu memperbaiki respon transient, yang kedua menghilangkan nilai error steady state, yang ketiga mengurangi overshoot. Untuk tabel-tabel perbandingan antara respon loop tertutup, rise time, overshoot, settling time, steady state error ada di sini. Untuk respon loop tertutup yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Untuk rise time itu menurunkan dan perubahan kecil. Yang ketiga itu overshoot, meningkatkan dan menurunkan. Settling time, perubahan kecil, meningkatkan, menurunkan. Untuk steady state error, menurunkan atau mengurangi, mengeliminasi, dan perubahan kecil. Di dalam modul ini ada parameter tangkapan peralihan. Seperti yang pertama itu time constant atau TC yang memiliki definisi waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada rise time atau TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100% atau 10% sampai 90% dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga yaitu settling time atau TS, waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yang keempat ada delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima ada maksimum persen overshoot atau MP. Nilai puncak maksimum dari respons sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state yaitu memiliki rumus persen MP sama dengan C dikali TP dikurang C
tak hingga per C tak hingga kali 100%. Yang keenam ada time peak atau TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Untuk grafik dari parameter tanggapan peralihan dapat dilihat di sini. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang modul 2 praktikum sistem kendali yang berjudul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.